Oke. Iya. Masalah siswa itu. Kalau sekarang kan ada kurikulum merdeka. Mas Nadiem ya. Kurikulum merdeka. Kalau menurutnya jenengan itu bagaimana kurikulum merdeka itu, apakah lebih baik daripada kurikulum sebelumnya atau gimana? Ya. Tapi mungkin ini ya, karena kan saya juga satu angkatan saya itu banyak jadi Terus gimana? keluhannya adalah ribetnya Pak Nek Iya, dia betul. pembelajaran. Kalau Betul. menurut jenengan itu Halo Sobat Ratu, kembali lagi di konten lebih dekat ya. Seperti biasa, di konten lebih dekat itu kita akan mendekatkan diri atau berusaha lebih kenal sama sosok, organisasi. Dan kali ini aku sudah bersama salah satu, ini ibaratnya salah satu apa ya, yang berperan penting terutama di pendidikan tingkat SMA. Tepuk tangan. Pernah SMA ya? Anda pernah SMA kan semuanya ya? Iya, Dan ini mungkin pernah dong. Dan ini mungkin teman-teman yang dari SMA Gondang kenal sama beliau ini. Nggak ada ya dari Gondang? Nggak ada. Punya SMK penontonnya. Langsung saja kita sepil, beliau suaranya sudah kelihatan. Pak Agus Sugiarto. Iya. Selamat siang. Agus Sugiarto ini adalah kepala sekolah dari SMA. SMA Negeri 1 Gondang, Tulungagung. Ya. Kalian SMA 1 Gondang malah gak kenal Bapak Iki. Bacot. Iya. Dan juga sekaligus ketua MKKS SMA Kabupaten Tulungagung. Ya. Iya. Jadi hari ini saya ini sebagai anak yang dulu pernah SMA, saya juga kayaknya umur SMA masih pantas gitu. Iya, pantas sekali. Masih muda. Masih fresh. Iya, Bukan SMP 1 Pakel loh. Oh iya, SMP ya malah. Iya. Pengen tahu Pak soal MKKS terus nanti, karena kan ini juga soal pendidikan gitu. Iya. Impactnya seperti apa, terus harapannya ya terutama karena di sini kita pengen banget menangkap ya harapan dan lain-lain supaya ya siapa tahu ditonton sama Pak Bupati mungkin ya tahun depan gitu kan. Karena podcast kita itu yang nonton tuh banyak ya Mas ya, sampai Banyak sekali. Oh ya sekali. Sampai chef Amerika. sampai chef Amerika nonton Pak. Iya. Iya. Oke ya gitu. Jadi jenengan calon jenengan berarti di MKKS Tulungagung sudah berapa lama? Ini belum lama Mbak. Masih bulan kemarin, bulan November. Oke, tapi sebelumnya karena tadi sempat ngobrol juga, Pak Agus ini dulu di Trenggalek gitu. Iya, dulu saya kepala sekolah di SMA Dongko, kemudian SMA Panggul, dan kemudian masuk ke SMA 1 Gondang Tulungagung. Oke, sudah lama di Trenggalek, terus akhirnya ke Tulungagung. Iya, gitu. betul. Berarti sebelumnya Bapak ini menyusuri lembahan dan pergunungan ini. Betul. Panggul ya? Panggul. Jauh sekali ya. Jadi kalau saya istilahkan Galek Panggul itu 52 kilo. Tapi Trenggalek Tulungagung khususnya SMA Gondang itu 34. Jadi jauhan Panggul ya. Padahal sama-sama galeknya. Gitu. WOB. Sekarang lebih Alhamdulillah. enak ya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Pandai bersyukur, Pak. Kesannya gimana? Dulu pas awal kan mengenal Trenggalek wes di luar kepala terus pindah ke Tulungagung, jadi kan awal-awal masuk MKKS SMA Tulungagung berikut. Iya. Ini sebenarnya apa ya? Surprise juga dibilang gitu, Mbak. Surprise. Kenapa? Karena saya masih 2 tahun di wilayah Tulungagung. Kebetulan teman-teman kemarin ada pergantian pengurus bulan November itu, tiba-tiba secara aklamasi saya dipilih jadi ketuanya. Itu kan surprise juga. Soalnya ini saya anggap berat karena apa? Amanah ini berat sekali karena saya harus bertanggung jawab semua SMA di Kabupaten Tulungagung gitu. Surprise juga. Tapi gimana pun juga ya, amanah selalu datang ke pundak orang yang tepat gitu. Betul sekali. Salah. Iya. Gitu. Terus berarti mulai November ini gitu. Iya, iya. Kalau sebenarnya ini mungkin buat kita yang awam ya terutama sebenarnya MKKS ini nopo Pak? Nah, itu. MKKS itu seperti yang kita lihat kepanjangannya Mbak ya, musyawarah kerja kepala sekolah. Tentunya namanya MKKS itu bukan organisasi yang profit oriented. Yes. Tapi memang ini organisasi namanya organisasi kolektif kolegial istilahnya. Berarti kolektif kolegial. Ini ya musyawarah untuk menunjukkan tujuan bersama.
Oke. mencapai tujuan bersama, itu namanya tujuannya MKKS seperti itu. Kemudian kalau MKKS ini disebut apa sih tujuannya, apa sih? Otomatis tujuannya ya ini untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas dari kepala sekolah. Oke. Gitu. Jadi mengerucut ke kepala sekolah dan tentunya Betul. nanti kepala sekolah akan bisa memandu seluruh sekolah. Masing-masing sekolahnya itu, iya. Oke. Oke, MKKS SMA kalau di Tulungagung ada berapa membernya? Kita punya member sekitar 11 sekolah SMA negeri di Tulungagung. Ini kelihatan kecil, Mas. Ya, kelihatan kecil, Mbak, ini. Karena anggotanya 11, tapi masing-masing satu member ini kan membawai atau punya misi atau visi misi sendiri masing-masing sekolah. Dan sekolah itu pun bervariasi. Ada sekolah yang di kota, sekolah di pinggiran, dan juga sekolah yang dikategorikan ada yang favorit dan tidak favorit, itu kan image masyarakat. Tapi kita berusaha agar tidak ada diskriminasi mana yang favorit dan tidak. Nah, kita ingin sekolah itu maju bersama semuanya. Itu. Kayaknya nggak zaman lagi ya. Nggak zaman, sudah zaman. Itu kayak SMA, yang favorit awakmu kudu mlebu rene. Aku pengen ning sekolah kae, malah pinggir kuto. Iya. Akhirnya harus mengorbankan materi banyak demi masuk ke sekolah. Iya. Kita jujur aja ya. Masing-masing sekolah itu sekarang kan sarana prasarannya kan hampir sama. Iya. Guru-gurunya juga berpengalaman semua. Banyak yang karena sudah masuk ke guru dianggap guru profesional yang punya sertifikat pendidik itu. Itu tinggal kita nanti memotivasi masing-masing sekolah ini agar bisa bersaing dengan baik. Betul. Tergantung anaknya juga ya, Pak. Betul. Iya. Awakmu misal dalam sewu nggak terlalu minat sekolah, nggak niat, tapi sekolahmu gede, itu kan juga ya sama aja. Karena dia tetap nggak bisa menyerap ilmu. Seperti saya, pengalaman saya, Mbak, ya, di SMA Negeri 1 Dongko, itu desa yang dikatakan Masnya tadi banyak gunung-gunungnya itu. Anak situ itu kalau kadung pinter atau terlanjur pinter sekali. Ya alami itu. Berarti dia memang harus sekolah di situ. Tanya produknya SMA Dongko juga pinter sekali gitu loh. Bahkan ada yang juara OSN nasional gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari situ, ya dari situ. Sekarang diskriminasi mana favorit dan tidak itu kok udah nggak relevan dengan zamannya gitu. Dan MKKS di sini diharapkan juga bisa membantu itu. Iya, betul. Hapus stigma-stigma itu. Ya, betul. SMA harus bersatu. Iya, maju bersama hebat semua. Maju bersama itu hebat semua. SMA itu maju bersama hebat semua. Kalau SMK bisa kerja. Bisa gitu ya. Bisa. Kita itu kok anu. Kalau kamu siapa kok diundang gitu. Iya. Oke, gitu. Maju bersama hebat bersama. Maju bersama hebat semua ya. Itu tadi ya Pak ya, karena kan jenengan dulu juga tadi sempat disebut pernah ada di SMA yang pelosok, di SMA kota juga. Kalau menurut jenengan yang sudah lama jadi kepala sekolah ya, kendala yang sering dirasakan para kepala sekolah ini apa sih sebenarnya? Kendala sebagai kepala sekolah itu kalau kita lihat dari kendala secara internal, Mbak ya, secara internal itu sekolahnya masing-masing. Saat ini kan banyak sekali bapak ibu guru, yang bapak ibu guru saya dulu sudah memasuki masa pensiun, otomatis SDM-nya itu berkurang, tenaga pendidiknya itu berkurang, sehingga kita sebagai kepala sekolah harus pintar-pintar betul memanfaatkan yang ada. Di saat kita mau membutuhkan guru-guru baru yang bisa istilahnya dinamakan guru-guru honorer ya, guru-guru yang dari luar langsung diangkat kepala sekolah itu, ini ada policy dari pemerintah untuk sementara moratorium, menghentikan untuk merekrut honorer itu, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan terkait itu, bagaimana nanti kelanjutan pengangkatan dan sebagainya. Akhirnya itu di moratorium dan akhirnya banyak beban bapak ibu guru yang overload. Ya, akhirnya harus hanya kelas. Akhirnya ada bapak ibu guru yang ngajar sampai 40 jam seminggu, ada yang 50 dan sebagainya. Itu kan juga kasihan. Selain kasihan juga tidak efektif terhadap anak-anak juga. Akhirnya ya kita sikapi lah sebagai
kepala sekolah, itu masing-masing sekolah itu harus bisa mensiasati. Kita bisa meminta bantuan teman-teman yang sudah lulus yang jurusan pendidikan itu untuk direkrut seperti kontrak, tapi kontrak kecil, mungkin setahun, 2 tahun, sistemnya gitu. Kita komunikasi dengan pembiayaan dengan komite sekolah itu. Sekarang ada P3K juga Mas. Ya, insya Allah mungkin ya 2 atau 3 tahun ke depan, jika P3K ini program yang bagus dan kemudian terus diadakan, insya Allah nanti 2 atau 3 tahun sudah tercover itu Bapak Ibu guru itu semua. Itu Oke, berarti tantangannya lebih ke tenaga pendidik yang makin kurang, terus akhirnya ya apa kepala sekolah ini bisa mengelola. Betul. Ya. Kalau dari segi siswanya? Nah, kalau siswanya tadi kita masih sampai saat ini masih tadi adanya stigma pikiran anak-anak pengen favorit dan tidak favorit itu. Akhirnya muncul namanya sistem zonasi. Nah, sistem zonasi itu kan pemerataan pendidikan. Dimanapun itu sekarang itu sudah sarana prasarana sudah memadai semua, tidak ada yang tidak. Cuma menghapus itu harus lewat itu, mungkin itu program pemerintah gitu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Tapi kalau kualitas siswa, kalau mau jenengan dari dulu jenengan jadi kepala sekolah, kepala sekolah, jenengan gimana dulu sama sekarang itu anak-anak SMA, apakah lebih pinter kah ataukah lebih kreatif kah sekarang daripada dulu gitu? Nah, itu ya mohon maaf kalau dulu dan sekarang itu gara-gara terjadi pandemi 2 tahun itu. Itu sebenarnya tingkat knowledge pengetahuan anak itu sama saja, cuma kita agak kesulitan atau agak prihatin terhadap karakter anak. Ya, karakter anak. Kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun juga ya, digital ini lewat pelajaran daring itu tidak lebih baik dengan pelajaran langsung tatap muka. Karena ketika kita tatap muka, otomatis karakter anak terbentuk situ. Bagaimana bersikap baik dengan orang tua, bagaimana bisa istilahnya itu mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, itu Mbak. Jadi saya rasa untuk tahun sebelum pandemi sampai sekarang itu memang ada degradasi terhadap karakter anak. Jadi anak sekarang itu lebih sensitif ya. Iya, sensitif dalam artian apa nih? Baperan apa? Iya, baperan juga bisa gitu. Senggol ini baca. Iya, itu cukup sulit kendala juga itu Bapak Ibu guru untuk memastikan gitu. Kenapa? Ya itu. Makanya sekarang dioptimalkan tentang pendidikan karakter. Itu muncul pendidikan karakter dan sebagainya itu. Jadi tantangannya di situ itu. Justru makanya saya sempat juga di Jawa Pos dulu. Saya punya istilah guru digugu dan ditiru, itu aja dipegang terus sehingga anak-anak bisa karakternya terbentuk secara sendirinya. Betul, soalnya ngeri banyak ya Pak berita di sekolah di mana-mana yang tiba-tiba gurunya dibacok apa. Lah iya gitu loh. Padahal zaman dulu kan lain. Ketika anak itu dimarahi bapak ibu gurunya, pradul atau mengadu ke orang tuanya malah dimarahi. Lek saiki gurune timbang malah disenengi. Hal seperti itulah. Jadi terima kasih loh anak-anak muda seperti panjenengan semua itu sudah paham seperti itu. Kalau gitu nanti kita saling introspeksi diri bahwa Bapak Ibu guru itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru itu cuma satu inginnya itu. Anak-anaknya sukses, kemudian kalau di luar ketemu di jalan, oh ini Bapak Ibu guru saya, ini guru saya. Itu sudah senang sekali. Hanya itu aja yang diharapkan dari itu. Justru kalau anaknya sukses itu senang. Ya gitu loh. Jadi mohon itu disadari sama adik-adik sing masih itu. Kasihan ya. Karena gimana pun ya gurumu kata-kata apapun itu kadang akhirnya bisa terrefleksikan di tahun-tahun. Betul. Entah kamu nanti pas dewasa. Pasti ingat gitu. Jadi jangan ya Dek. Ya, harusnya saya waktu SMA gini, harusnya sudah. Ya biasa penyesalan di luar itu, di belakang. Nyapa ya aku dhisik bacok guru. Nyapa aku bolosan. Nyapa kan. Nah, mungkin ini Mas Umar atau bolosan. Oke. Iya. Masalah siswa itu. Kalau sekarang kan ada kurikulum merdeka. Mas Nadiem ya. Kurikulum merdeka. Kalau menurutnya jenengan itu bagaimana? Kurikulum merdeka itu apakah lebih baik daripada kurikulum sebelumnya atau gimana? Ya.
secara umum saya sampaikan saya setuju. Saya setuju terhadap kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita lihat itu bisa kita compare antara baik atau tidak, masa sekarang itu perlu waktu. Karena ini masih berjalan proses. Nanti outputnya seperti apa tentang kurikulum Merdeka ini. Kalau dari tujuannya, ini jelas, berarti kurikulum Merdeka ini memang ingin mengoptimalkan potensi masing-masing anak. Itu yang utama. Jadi anak-anak itu digali, anak-anak itu kan beda bakatnya. Nah, lewat kurikulum Merdeka itu digali masing-masing antara anak si A, si B, si C itu memang beda bakatnya. Kita sebagai guru lebih bervariasi lagi, ya punya inovasi yang bagus untuk menggali masing-masing potensi itu yang sulit di kurikulum Merdeka. Jadi teorinya memang seperti itu. Cuma nanti prakteknya atau outputnya kita lihat ke depan saja. Tapi saya setuju karena itu lebih lebih mengintensifkan kemampuan anak, bakat anak itu sendiri. Tapi mungkin ini ya, karena kan saya juga satu angkatan saya tuh banyak yang jadi guru, Pak. Terus gimana? Keluhannya adalah ribetnya Pak Nen, Iya, dia betul. pembelajaran. Kalau Betul. menurut jenengan itu gimana? Ya, itu karena kurang pembiasaan saja. Nanti kalau sudah Perlu waktu terbiasa, ya, kan, kalau sudah biasa, saya kira lebih mudah. Kalau sudah terbiasa loh, ya tinggal nanti bagaimana teman-teman ini bisa lebih enjoy lagi dalam menyikapi persiapan untuk pembelajaran masing-masing tuh. Bahkan kemarin kita sempat bermimpi indah ya ketika pertama kali diluncurkan RPP cuma 1 lembar kan gitu. Ternyata banyak teman-teman guru yang mengeluh katanya ribetnya bukan main. Ya itu mungkin sebagai koreksi lah ke depan. Sebenarnya secara umum saya setuju karena nanti ini bisa memperhatikan per masing-masing anak. Makanya ada namanya pembelajaran diferensiasi. Ini untuk menggali masing-masing potensi anak itu beda. Per anak itu punya kemampuan apa, maka yang dioptimalkan. Bahkan kan ada kan siswa yang inklusi. Ya inklusi itu kan, ya mohon maaf, siswa yang agak terbelakang. Itu juga kita gali potensinya. Kita bedakan lah soal satu juga beda. Mungkin memang agak ribet untuk guru dan Betul. sebagainya, tapi ini bagus buat anak. Bagus. Dan sekolah juga bisa mengembangkan potensinya sendiri, masing-masing sekolah. Dan harus tidak sama. Maksud tidak harus sama antara sekolah satu sama sekolah. Nah, karena potensinya beda-beda. Itu tujuannya mungkin di situ, Mas. Ya berdoa saja nanti outputnya kalau berapa tahun ke depan lah kelihatan. Oh iya ini kurikulum Merdeka seperti itu. Buat adik-adik juga yang merasa kalian, aku kok perhati kok golek-golek kurikulum Merdeka. Maksudnya kalian yang penting belajar apa sih kalian suka gitu loh kan. Melalui kurikulum Merdeka ini kan kalian akhirnya bisa tahu apa passion kalian ya, bahasanya passion ya. Passionnya saya itu apa gitu. Jadi aja beda-beda nih, penak K13. Penak zamanku toh. Saya lagi kok. Iya. Karena zaman juga berubah ya Pak. Iya, terus betul. Oke. Terus kira-kira harapan MKKS SMA untuk kemajuan pendidikan terutama SMA gitu loh Mas. Kira-kira harapan kami tetap seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita itu ingin ya SMA se-Kabupaten Tulungagung itu bersama-sama maju, bersama-sama hebat semua. Bersama-sama maju, bersama-sama hebat. Iya. Betul. Dengan beragam beragam policy ya. masing-masing sekolah sendiri. Jadi MKKS itu tugasnya ketika ada policy dari pemerintah provinsi atau dinas pendidikan masuk ke MKKS kemudian diterjemahkan lagi ke masing-masing sekolah. Kan sekolah punya karakteristik sendiri-sendiri tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan menyatukan persepsi ini ya masing-masing Bapak Ibu kepala sekolah di SMA Tulungagung sama-sama berpikir, sama-sama bermusyawarah bagaimana sekolah di SMA Negeri 1 Tulungagung itu lebih bisa menjadi sekolah yang maju dan hebat bersama-sama. Bersama-sama. Maju bersama hebat semua. Itu motonya SMA seperti itu. Oke. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Pak Agus, ini pembahasan yang cukup deep dan juga sebenarnya ada banyak poin-poin penting di pendidikan yang belum kita bahas Betul. cuma karena waktu masih Siap.
terbatas jadi kapan-kapan. Siap. Oke. Iya. Pendidikan terutama SMA. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir hari ini terus bareng teman-teman juga. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Saya bisa bisa duluan di sini dengan enjoy berbagi pengalaman, sharing dan sebagainya. Luar biasa ini. Oke. Pesan terakhir. Ini pesan buat siswa-siswi SMA. Silakan Pak. Pesan buat anak-anak ya SMA bahwa masa SMA itu tidak lama, sekitar 3 tahun. Tapi kenapa kita selalu ingat teman SMA daripada teman SMP ataupun SD. Maka dari itu selama sekolah di SMA manfaatkan waktu dengan baik. Tidak ada penyesalan di depan, tapi semuanya adanya di belakang. Kesuksesan ya itu tergantung pada diri kalian sendiri, tidak tergantung pada siapa-siapa. Meskipun kalian adalah anak pejabat, anak wali kota, anak atau bahkan anak yang lebih pejabat tinggi, tapi semuanya tergantung kalian sendiri. Tidak boleh malu, percaya diri. Itu kuncinya di situ. Terima kasih. Ini di rumah nih ya, Adik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa buat nonton konten-konten lain di YouTube-nya ada Tulungagung TV. Kalau misal nggak pengen ketinggalan informasi juga jangan lupa buat follow Instagram, Facebook, Twitter, X, sama Telegram juga, Tweet juga ada Tulungagung. Silakan semuanya di subscribe aja. Kalau pengen baca yang cetak bisa langsung langganan juga. Nomornya ada di Instagram ataupun di sini. Bapaknya punya Instagram buatan Pak? Ada. Instagramnya apa Pak? Biar di follow nanti banyak follow. Oh iya Pak, lupa ya. Apa ya IG Agus Sugiarto gitu? Iya. Nanti ini ya. Ada di sini. Ada di situ ya, di sini ada. Kalau di follow anak SMA Gondang jangan lupa ya. Ya, di follow. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye Pak. Saya Intan. Terima kasih. Ya teman-teman. Bye.